Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukaromah dengan NPM 2175359. Di sini saya dari manajemen informatika 3B dan akan menjelaskan tentang paket tracer 9.1.3 dengan judul identifikasi MAC dan NIP address dari mata kuliah jaringan komunikasi data dengan dosen pengampu Bapak Imam Asruwardi. Untuk tujuan dari pengerjaan paket tracer ini, yang pertama, di sini kita diminta untuk mengumpulkan informasi dari komunikasi jaringan lokal, dan yang kedua yaitu mengumpulkan informasi dari komunikasi jaringan remote. Untuk background pengerjaan paket tracer ini, kita diminta untuk mengumpulkan informasi PDO dari mode simulasi dan menjawab pertanyaan dari data yang kita punya. Langsung saja masuk ke step pertama, yaitu kita diminta untuk mengumpulkan informasi pada local network communication. Di sini kita diminta untuk mengklik satu device atau perangkat 172.16.3.1.5. Selanjutnya kita buka desktop command prompt. Di sini kita diminta untuk mengeping perangkat 172.16.31.2, pin 172.16.31.2. Berhasil. Selanjutnya kita diminta masuk ke mode simulasi dan mengulang ping pada perangkat 172.16.31 dari perangkat 172.16.31.5. Sini kita masuk ke mode simulasi. Selanjutnya kita ping lagi perangkat 172.16.31.2, enter. Di sini untuk simulasi panel event list-nya sudah masuk. Di sini kita diminta untuk mengklik PDU dan mencatat informasi dari OSI model dan outbound PDU layer. Kita klik. Di sini kita diminta untuk melihat destinasi MAC address-nya dari device 172.16.31. Di sini untuk destinasi MAC address-nya yaitu 00C.85cc.1D sama. Selanjutnya untuk source MAC address-nya yaitu 00D311.C788 sama. Selanjutnya itu source IP address-nya yaitu 172.16.31.5 juga sama. Selanjutnya untuk add device-nya yaitu 172.16.31.5. Selanjutnya kita diminta untuk mengklik forward untuk mengirimkan paket ke perangkat lain. Di sini kita forward. Di sini untuk paket kita kirim ke switch 1. Kita klik PDU untuk mengecek informasi PDU-nya. Di sini untuk PDU dari device switch 1 untuk MAC address-nya yaitu 00C.85cc.1DA7 sama. Selanjutnya source MAC address-nya juga sama. Untuk informasi source IP4 dan destinasi IP4 dari device 1 ini tidak ada atau tidak diberikan. Selanjutnya kita forward untuk mengirimkan paket ke perangkat lain. Di sini paket sudah dikirimkan perangkat hub. Selanjutnya kita klik informasi PDU-nya untuk mengetahui informasi PDU dari perangkat hub. Untuk perangkat hub di sini tidak ada informasi yang didapatkan dari
device hub baik dari destinasi MAC address, source MAC address, dan source IP 4 dan destinasi IP 4. Selanjutnya kita forward lagi. Di sini paket terkirim ke 172.16.31 dan 172.16.31.3, tapi di sini kita akan melihat informasi pada perangkat 172.16.31.2 saja. Untuk destinasi MAC address dari perangkat 172.16.31.2 yaitu 00D0.D311.C788. sama. Selanjutnya untuk MAC address-nya di sini juga sudah sama. Untuk source IP 4-nya, source IP address-nya di sini juga sama, yaitu 172.16.31.2. Untuk destinasi IP address-nya yaitu 172.16.31.5. Kita masuk ke step selanjutnya, yaitu kita diminta untuk mengumpulkan informasi PDU dari ping ke device lain. Di sini pada step 2 ini kita diminta untuk ping ke perangkat 172.16.31.2 dari perangkat 172.16.31.3, dan kita diminta juga untuk mengeping ke perangkat 172.16.31.4 dari perangkat 172.16.31.5. Di sini kita masuk ke mode real time lagi. Selanjutnya kita ke perangkat 172.16.31.3 ke desktop command from. Di sini kita diminta untuk mengeping perangkat 172.16.31.2. Ping berhasil. Selanjutnya kita sama seperti tadi, selanjutnya kita masuk ke mode simulasi untuk mencari informasi PDU. Kita ke mode simulasi. Selanjutnya kita ping lagi perangkat 172.16.31.2 dari perangkat 172.16.3. Ini sudah masuk ke simulasi panel dan event list. Selanjutnya kita cek informasi PDU-nya dari device perangkat 172.16.31.3. Di sini untuk MAC address-nya yaitu 00C.85cc.1D A7. Untuk source MAC address-nya yaitu 0060.70.36.2849, dan untuk source IP address-nya ada 172.16.31.3 dan destinasi IP address-nya ada 172.16.31.2. Selanjutnya kita forward untuk mengirimkan paket ke perangkat lain. Kita forward. Di sini paket terkirim ke perangkat hub. Untuk perangkat hub di sini tidak terdapat informasi apapun yang kita terima, baik destinasi MAC address-nya, source MAC address, source IP MAC address, dan destinasi MAC address, sama seperti untuk step pertama tadi. Selanjutnya kita forward lagi untuk mengirimkan paket ke switch 1. Untuk switch 1 hanya memberikan informasi dari destinasi MAC address dan source MAC address. Di sini untuk destinasi MAC address-nya ada 000C.85cc.1D A7, dan untuk
source MAC address-nya yaitu 0060.70.26.2849. Untuk informasi dari source IP address dan destinasi IP address untuk device switch tidak diberikan. Selanjutnya kita forward lagi. Ini untuk PDO informasi ke device 172.16.31. Ini semua informasi baik destinasi MAC address, source MAC address, dan source IP address dan destinasi IP address semua lengkap di sini. Untuk source IP address-nya ada 172.16.31.2 dan untuk destinasi MAC address-nya destinasi IP address-nya ada 172.16.31.3. Selanjutnya kita robot lagi. Ini sudah selesai. Lanjut ke mode real time. Di sini untuk yang kedua kita diminta untuk mengeping perangkat 172.16.31.4 dari perangkat 172.16.31.5. Di sini kita diminta untuk mengeping perangkat 172.16.31.4. Berhasil. Selanjutnya kita masuk ke mode simulasi. Sini kita masuk mode simulasi untuk mengumpulkan informasi dari PDU. Sini kita ping ulang perangkat 172.16.31.4 dari device 172.16.31.5. Di sini nih untuk simulasi panelnya sudah masuk dari pengepingan dari device 172.16.31.5 ke 172.16.31.4. Di sini kita lihat informasi dari perangkat 172.16.31.5. Di sini untuk destinasi MAC address, source MAC address, dan source IP address dan destinasi IP address lengkap. Di sini terlihat untuk source IP address yaitu 172.16.31.5. Selanjutnya ke destinasi IP yaitu 172.16.31.4. Dan untuk destinasi MAC address-nya ada 00C.CF 0B.BC 80. Dan untuk source MAC address-nya ada 00D0.D311.C 788. Selanjutnya kita forward untuk mengirimkan paket ke perangkat yang lain. Di sini masuk ke switch 1, kita klik PDU dan kita lihat informasi yang terdapat pada switch 1. Untuk informasi PDU dari perangkat switch 1 ini hanya terdapat destinasi MAC address dan source MAC address, sedangkan untuk source IP address dan destinasi IP address ini tidak ada. Selanjutnya kita klik forward lagi. Nah, di sini untuk perangkat 172.16.31.4 lengkap mulai dari destinasi MAC address, source MAC address, source IP address, dan destinasi IP address. Selanjutnya ini sudah selesai. Kita ke step selanjutnya, kita real time. Di sini untuk step kedua kita diminta untuk mengumpulkan informasi pada komunikasi jaringan remote. Di sini
kita diminta untuk mengklik perangkat 172.16.31.5 dan masuk ke command from. Di sini kita diminta untuk mengeping perangkat 10.10.10.2 10.10.10.2. Kita tunggu. Berhasil. Selanjutnya kita masuk ke mode simulasi. Sama seperti step pertama tadi, kita ping lagi perangkat 10.10.10 ini, 10.2 ini. Selanjutnya kita melihat mencari atau mengumpulkan informasi dari perangkat tersebut. Kita masuk ke simulasi panel, kita klik. Di sini terdapat informasi PDU dari perangkat 172.16.1.5. Di sini terdapat IP address, source IP address, destinasi IP address, dan destinasi MAC address dan source MAC address. Untuk source IP address-nya ada 172.16.31.5 dan destinasi IP address-nya 10.10.10.2. Untuk MAC address dan source address-nya ini terlihat ada. Selanjutnya kita forward. Mengirimkan ke switch. Selanjutnya kita klik. Untuk informasi PDU pada perangkat switch, di sini hanya terlihat destinasi MAC address dan source MAC address. Sama seperti step tadi yang telah kita kerjakan, untuk switch hanya menampilkan informasi destinasi MAC address dan source MAC address. Untuk source IP address dan destinasi IP address, switch tidak memberikan informasi tersebut. Selanjutnya kita klik forward lagi. Di sini kita masuk ke router 1. Untuk informasi PDU dari perangkat router, di sini lengkap, baik in-layer maupun out-layer. Di sini terdapat source IP address, destinasi IP address, destinasi MAC address, dan source MAC address, baik in-layer maupun out-layer. Selanjutnya kita forward lagi. Di sini masuk ke switch 0, kita klik untuk melihat informasi PDU. Untuk switch 0, dia hanya menampilkan informasi destinasi MAC address dan source MAC address. Di sini terlihat untuk destinasi MAC address dan source MAC address terdapat di in-layer dan out-layer. Selanjutnya kita forward untuk ke access point. Untuk informasi PDU pada perangkat access point, di sini dia tidak memberikan informasi destinasi MAC address, source MAC address, source IP address maupun destinasi IP address. Selanjutnya kita forward lagi untuk mengirimkan ke perangkat 10.10.10.2. Kita klik untuk mengecek PDU-nya. Di sini untuk informasi PDU pada perangkat 10.10.2, untuk di sini untuk perangkat device 10.10.10.2 hanya memberikan informasi source IP address dan destinasi IP address. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama, apakah ada kabel atau media yang digunakan untuk
hubungkan device? Jawabannya ada, yaitu kabel Cooper strike through dan kabel fiber. Selanjutnya yang kedua, apakah kabel mengubah penanganan pada PDU? Jawabannya tidak. Kabel tidak sama sekali tidak mengubah penanganan pada PDU. Pertanyaan ketiga yaitu, apakah hub kehilangan informasi yang diberikan kepadanya? Jawabannya tidak. Hub tidak kehilangan informasi apapun yang diberikan kepadanya. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu, apa yang dilakukan hub pada alamat MAC address dan IP address? Perangkat hub tidak melakukan apapun pada MAC address maupun IP address. Selanjutnya ke pertanyaan kelima. Apakah wireless access point melakukan sesuatu pada informasi yang diberikan padanya? Ya, wireless access point melakukan mengemas ulang wireless sebagai wireless 802.11. Pertanyaan keenam, apakah alamat MAC or IP address ada yang hilang selama transfer wireless? Jawabannya tidak ada informasi yang hilang selama mentransfer melalui wireless. Selanjutnya pertanyaan ketujuh, apakah layer OSI layer atau layer OSI tertinggi yang digunakan pada hub dan access point? Layer OSI tertinggi yang digunakan pada hub dan access point yaitu layer pertama. Selanjutnya ke-8, apakah hub atau access point pernah merefleksikan PDU yang ditolak dengan tanda X merah? Jawabannya ya, terdapat beberapa perangkat yang ditolak dengan pemberian tanda merah X merah. Selanjutnya yang 9, saat memeriksa tab detail PDU, alamat MAC mana yang muncul terlebih dahulu, source or destination? Jawabannya yaitu yang terlebih dahulu muncul yaitu source. Yang ke-10, mengapa alamat MAC address muncul dalam urutan ini? Karena sebuah switch dapat mulai meneruskan frame ke alamat MAC yang diketahui lebih cepat jika tujuan terdaftar lebih dahulu. Selanjutnya yang ke-11, apakah ada pola pada MAC address pada simulasi ini? Jawabannya tidak ada pola pada MAC address. Selanjutnya yang ke-12, apakah saklar pernah merefleksikan PDU yang ditolak dengan tanda X merah? Apakah switch pernah merefleksikan PDU yang ditolak dengan tanda X merah? Jawabannya tidak ada. Switch tidak pernah merefleksikan PDU yang tidak diterima dengan tanda X merah. Selanjutnya yang ke-13, setiap kali PDU yang dikirim antar jaringan 10 dan jaringan 172, ada titik di mana alamat MAC tiba-tiba berubah. Di mana itu terjadi? Ada di mana titik itu berada pada router. Titik di mana alamat berubah itu terdapat pada device atau perangkat router. Selanjutnya ke-14 yaitu, perangkat mana yang menggunakan MAC address yang dimulai dengan 00D0.BA? Perangkat yang menggunakan MAC address dengan 00D0BA pada
awalnya, yaitu terdapat pada perangkat router. Selanjutnya yang ke-15, perangkat apa yang memiliki alamat MAC lainnya, yaitu perangkat kepada pengirim dan penerima. Selanjutnya yang ke-16, apakah alamat IP 4 mengirim dan menerima beralih dari salah satu PDU? Tidak, IP 4 tidak akan beralih dari salah satu PDU baik mengirim maupun menerima. Yang ke-17, jika Anda mengikuti balasan ke ping terkadang disebut pong. Apakah alamat IP 4 pengirim dan penerima dialihkan? Ya. Alamat IP 4 pengirim dan penerima sending and receiving akan dialihkan. Selanjutnya yang ke-18, bagaimana pengalamatan IP 4 address pada simulasi ini? Setiap port dari sebuah router memerlukan satu set alamat yang tidak tumpang tindih. Selanjutnya yang ke-19, mengapa jaringan IP yang berbeda perlu ditekan ke port yang berbeda dari sebuah router? Itu berfungsi untuk menghubungkan jaringan IP yang berbeda. Selanjutnya yang ke-20, jika simulasi ini dikonfigurasikan dengan IP 6 dan bukan IP 4, apa bedanya? Alamat IP 4 akan diganti dengan IP 6, tetapi yang lainnya akan sama, seperti MAC address dan destination address-nya. Baik, semua step dan pertanyaan sudah saya kerjakan dan saya jawab. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan memberikan jawaban, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.